Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat pekerja. Wah, kita punya YouTube channel baru nih ya. Aduh, sampai belibet ngomongnya. YouTube channel baru. Nah, namanya adalah Tenda Biru Show. Tempat ngobrol budaya yang seru. Waduh, budaya apa? Budaya organisasi lah, masa budaya istrinya Pak Daya. Wah, iya. Oh, budaya organisasi. Iya. Wah, karena memang ini adalah tempat berkumpulnya para sobat pekerja nih. YouTube channel yang baru ini tempat kita ngobrol tentang budaya organisasi. Iya, jadi- Pasti apa tuh? Jadi gimana? Tadi sempat baca nih ya, budaya organisasi itu nilai-nilai, norma-norma yang dijadikan pedoman. Pedoman. Atau istilahnya apa ya, jiwa, karena dia tidak tampak. Tapi seluruh anggota organisasi itu sepakat untuk memperdomani itu dalam melakukan tindakan atau Pekerjaan ya? kegiatannya. Tuh. Wow, berarti setiap organisasi itu punya ciri khas masing-masing. Dan Betul. itu bisa dilihat dari nilai budaya kerjanya. Tapi kamu tahu nggak, fungsi organisasi apa aja? Ayo jawab. Fungsi Budaya organisasi. fungsi budaya organisasi jelas dong, sebagai pedoman, Oke, sebagai penentu apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. betul sekali. Betul. Oh gitu ya. Hmm. Dan aku juga mau kasih tahu nih, budaya organisasi di setiap organisasi itu ada yang sama loh. Contohnya kan beda, pembeda. Jangan salah, ada yang sama, yaitu budaya iman. Iman. Iya. Ih, Aduh, astaga. Ini maksudnya apa? Kepanjangannya ya. Ikhlas kah? Apa lagi? Saya lupa. Ikhlasnya hati itu penting dalam suatu pekerjaan. Gitu. M. Mantapkan hati masing-masing dalam bekerja. A. Ayo sama-sama kita bekerja didasari dengan nilai iman. N. Nah, kita mulai saja, nggak usah banyak tanya. Oh iya deh, oke. Gitu ya. Baik, Itu baik, iman. baik. Iman dalam Iman. suatu budaya organisasi itu penting. Kenapa sih penting? Karena setiap apapun yang kita kerjakan di dalam pekerjaan itu didasari dan harus dibentengi ada yang namanya iman gitu loh. Betul. Karena apa sih? Pernah nggak kamu kerja tiba-tiba ditawari, Mbak, sama klien nih, ayo Mbak ikut saya Mbak, kita makan-makan yuk, nanti saya kasihkan tiket konser Oh, gratis. sering Pak. Mau saya belikan baju dan itu demi pekerjaan biar goal, itu kan bener nggak? Betul. Jadi iman itu sebagai apa ya istilahnya, hubungan kita dengan Tuhan ya Pak, Iya. untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, dan biar kalau ada goda-godaan nih dalam dunia ini kita nggak tergoda. Kita bisa jadi orang yang jujur dalam bekerja, kita bisa orang yang apa tadi, tidak menerima hal-hal yang sebaiknya tidak terima. Dan yang paling terpenting, kita bisa membuat atmosfer dalam pekerjaan itu semakin dingin. Asik. Contohnya nih, kalau kamu kalau Heli nih, kalau siang nih waktunya sholat duhur, akhirnya kan harus sholat tepat Betul, waktu, harus sholat tepat waktu. sore kayak gitu. Coba seharian nggak sholat, waduh, rasanya ngurus kerjaan terus. Iya. Seimbang Engap. nggak? Betul, itu engap. Ya nggak Karena kan seimbang. saya nggak bisa ngaso Pak. Kalau sholat kan saya bisa ngaso dulu. Waduh. Iya. Sobat pekerja, tolong jangan dicontoh seperti ini. Tapi ada contoh yang benar ini. Kita mau panggil dan dijadikan sebagai bintang tamu pertama kita di episode pertama. Wow. Siapakah bintang tamu kita? Bisa jadi Anda sendiri. Gimana sih? Gimana Bisa ya? jadi kalian semua. Oh, bukan. Kita nanti akan membahas, kita akan ngobrol seru pastinya, karena ini adalah Tenda Biru Show, tempat ngobrol budaya yang bikin seru. Saat lagi kita akan kembali dengan bintang tamu. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya sobat pekerja. Kembali lagi ke Tenda Biru Show. Tempat ngobrol budaya yang bikin seru. Wah, kita sudah kedatangan tamu. Selamat datang.
Kita sore hari ini kita kedatangan sobat pekerja. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya dia dengan iman tadi ya. Kita kan ngobrol masalah nilai budaya iman atau budaya organisasi iman. Kita dengan Mas Bana gitu. Gimana kabarnya Mas Bana? Alhamdulillah sehat. Oh sehat. Bisa kayak sedikit sebenarnya nggak apa-apa iya, kawan. iya. Kita nggak gigit kebetulan. Sehat. Assalamualaikum sobat pekerja semuanya. Wah semuanya sehat ya. Oke Mas Bana kegiatannya sekarang apa aja nih? Sekarang seperti biasa sibuk bekerja. Ya, mungkin lebih banyak habis waktunya bekerja. Bekerja. Oke. Luar biasa Nah. ya. 24 jam. Ya. Bekerjanya berapa jam? Ya 8 jam lebih lah. Tahu nggak sih, Be? Kenapa kita mau ngobrol sama sobat pekerja satu ini? Kenapa? Cerita punya cerita. Jeng gitu kan. Oke. Kita punya cerita. Kalau sobat pekerja satu ini itu salah satu sobat pekerja yang kalau sholat ini selalu tepat waktu. Kalau di kantor. Dan selalu setiap Kalau hari. di kantor ya Pak ya? Ya Ada karena di saya tahunya di kantor. Oh baik. Semoga kalau nggak di kantor pasti tepat waktu juga ya. Insya Ya, alhamdulillah lah ya luar biasa. Begini, dia kalau sholat itu contoh duhur nih, ada azan duhur, ada azan asar, dan dia itu jadi seolah kayak mengingatkan teman-teman yang lain, dan dia mengajak sholat bareng seperti itu. Dan saya kalau ingat-ingat ya, sebenarnya nggak lama-lama ini sih. Ya, itu didasari oleh apa tuh? Nah, bisa cerita di sini sambil agak sedikit deket. Kalau ngomongin budaya iman mungkin agak serius ya. Ya, serius. Tapi di sini mungkin saya lebih ke sharing aja mengenai penerapan-penerapan yang kami lakukan di kantor terkait nilai budaya iman. Ya. Nah, untuk dari organisasi sendiri sebenarnya sudah sangat memfasilitasi ya, bahkan ada himbauan juga dari manajemen untuk kegiatan-kegiatan keimanan, misalkan ada himbauan untuk sholat selalu tepat waktu, berjamaah. Ya. Bahkan dari manajemen sendiri pun juga sudah menganggarkan lah selain jasmani juga rohani. Nah, Oke. jadi untuk kantor saya sendiri, alhamdulillah untuk nilai budaya keimanan ini sangat difasilitasi dari buku. Support gitu ya. Ya, Sampai ada ininya ya. Kegiatan-kegiatan rutin untuk khusus kerohanian gitu ya. Dan kalau tadi pertanyaan tadi Mas Bana gitu loh. Kalau untuk langkah-langkah yang kami lakukan ya, Iya. kalau saya sendiri mungkin ini nggak bermaksud ria atau apa. Iya, betul. cuma sharing aja, barangkali bisa diterapkan juga di kantor teman-teman semua ya sobat pekerja. Nah kalau di kantor saya sendiri sholat tepat waktu itu kan agak susah ya, karena kan keimanan seseorang itu kan berbeda-beda. Ya. Cuman di sini ya beberapa bulan ini kita terapkan ya, saya sendiri mengajak teman-teman melalui kegiatan sholat berjamaah tepat waktu. Nah salah satu caranya mungkin biasanya kalau handphone kan kita punya aplikasi ya. Oh betul. Ya, Ya. aplikasi Masih azan. azan itu ya. Nah dengan aplikasi tersebut kita bisa mengingatkan lah, setidaknya mengingatkan diri saya sendiri, kemudian juga kalau misalkan teman-teman sekitar juga teringatkan kan alhamdulillah ya gitu. Jadi setiap waktu azan kita aktifkan aplikasi tersebut sehingga kita ada pengingat nih ketika waktu sholat masuk azan berkumandang, kita langsung bergerak dan menghentikan semua aktivitas kita sejenak untuk melakukan sholat berjamaah tepat waktu. Iya, kadang saking sibuknya kita bekerja kan biasanya kita ada azan tuh ya denger gak denger gitu lah ya. Wah, gitu ya kegiatannya ya. Kalau ada pertanyaan nggak Feli? Ya, sebenarnya aku ini sih penasaran aja sih. Maksudnya sudah berapa lama berkecimpung? Maksudnya masuk ke dunia kerja itu sudah berapa tahun? Kalau Mas Bana sendiri? Kalau masuk Dari pertama dunia- bekerja ya sampai sekarang itu udah berapa tahun? Sekarang sudah 7 tahun sih. Sudah 7 tahun. 7 tahun itu sempat beberapa tempat atau hanya di Beberapa tempat. Beberapa tempat. Nah, dengan berbagai budaya ya tentunya. Ya alhamdulillah sih kalau untuk kantor yang sekarang ini lumayan mengedepankan ya untuk
nilai budaya keimanan ini. Ya, Bahkan sangat menguatkan ya. untuk pertemuan pun kita sering mengikrarkan atau membacakan nilai budaya itu supaya Wow. teringat terus sama karyawan-karyawan yang ada. Ya, wah, luar biasa ya. Akhirnya dari manajemen, dari organisasi juga mendukung, tapi kan kita juga ini ya, apa namanya, kembali lagi ke masing-masing kadang ya. Kalau Mas Bana sendiri, jadi kayak setiap hari nih atau mingguan, ada nggak sih kegiatan rutin kayak ikut pengajian di luar kantor ya? Terus ada kehidupan sendiri, bukan membunuh waktu, bukan killing time sih, tapi waktu khusus untuk beribadah atau baca apa tadarus gitu mungkin ya, contoh kayak gitu. Ada nggak sih atau gimana? Kalau untuk kegiatan kerohanian di luar kantor ya, kadang sih ada. Ikut ya. Misalkan weekend itu ikut kajian lah gitu. Cuman kalau misalkan sekarang kan lagi pandemi ini kan agak susah ya. Ya. Jadi paling kita punya media sosial, mungkin bisa kita follow untuk akun-akun yang memang mensyiarkan tentang agama. Betul. Kemudian juga mungkin bisa channel YouTube juga kan banyak ceramah-ceramah juga di sana. Ya Tadi kan- setidaknya membentengi lah, ada yang masuk yang sesuatu yang baik. Itu memang Oke. penting banget ya sih, V. Iya, yang di luar kantor tuh kalau di dalam kantor kan banyak yang ngingetin ya. Kalau Iya. kita udah di luar kantor kan kita sendiri kan ya Mas Ian. Iya. Nah, Iya. itu kan hanya diri kita yang bisa Betul. mengingatkan sendiri. Kalau ini kegiatan kantornya ada nggak yang rutin gitu apakah tiap bulan Tiap atau bulan, kayak gitu. tiap minggu? Kalau untuk kegiatan kantor sendiri sih sejauh ini rutin sih enggak, cuman Tapi paling kita kalau misalkan ngadain pengajian itu sebelum bulan puasa Oh, ataupun jadi ada. misalkan akhir tahun yang memang kita akan berlibur lama, biasanya Ya. kita ngadain kajian, mengundang ustadz untuk memberikan ceramah. Oh, oke. Nah, sebenarnya kalau untuk kegiatan tahunan juga ada sih, seperti MTQ itu kan kita juga dilombakan. Oh, iya. Wow. Nah, Wow, itu sebaik segitu ya. difasilitasi manajemen juga. Wow, luar Ya biasa. salah satu bentuk work life balance kali ya. Nah, ada dari- jasmani, ada mungkin work life balance dalam bentuk rohani. Kerohanian. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi dalam suatu organisasi itu budaya imannya juga akhirnya meningkat ya. Akhirnya untuk kita mau melakukan hal yang salah itu pikir-pikir, ini dosa nih, ini nggak baik nih ya. Bener nggak sih? Nah, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ada nggak sih pesan ataupun usulan sih yang kepengen dikerjakan kegiatan kerohanian gitu, mungkin di kantornya ataupun untuk teman-teman sobat pekerja yang ada di kantor yang masing-masing itu Mungkin bisa ada. menjadi inspirasi Ya, ya. contohnya apa tuh, silakan. Kalau harapan saya di kantor saya sendiri sih mungkin merutinkan untuk kegiatan kerohanian, misalkan kajian bulanan rutin, Oke. kemudian tadarus mungkin dibaca Al-Quran, Ya. mungkin dirutinkan juga. Tidaknya kan dengan ada kegiatan itu kita terpanggil ya. Ya. Kalau misal baca sendiri mungkin ada rasa malesnya, kalau misalkan dikerjakan bareng-bareng mungkin kan ada panggilan lah. Oh, Betul. ayo kita bareng-bareng ngaji, kegiatannya ngaji nih seperti itu. Wow. Mungkin juga kalau pesan buat sobat pekerja di luar, ya kalau misalkan belum ada kegiatan yang menyangkut keimanan, mungkin bisa diusulkan ya ke manajemen gitu. Kalau misalkan di kantor saya sih, alhamdulillah saat ini Sudah. sudah, mungkin Wah. lebih dioptimalkan lagi aja. Wah, ini kalau kita terusin nggak selesai nih Iya, bincang-bincangnya Pak. ini. nggak ya. cuma kultum ya judulnya. Enggak. Tapi yang penting banget ini sobat pekerja, namanya keimanan itu penting banget gitu ya. Dan nanti kita apa namanya dalam bekerja gitu jadi semakin adem, semakin karena dari iman ini kita bisa meningkatkan rasa bersyukur juga, ya kan? Kita nggak banyak mengeluh, nggak banyak mendumel gitu kan ya. Akhirnya bekerja bisa ikhlas dan memberikan yang terbaik gitu ya. Oke, terima kasih Mas Bana. Kita akan kembali lagi setelah ini. Tapi kita nggak mau nutup dulu. Tapi ini ada apa namanya? Ada informasi nih. Kira-kira informasi dari siapa dan tentang apa? Kita lihat aja. Tetap di Tenda Biru Show.
Udah mulai ya? Hai Sobat Pekerja, selamat datang di Tenda Biru Info. Informasi kali ini datangnya dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai layanan klaim jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan. Kira-kira bisa offline atau online ya? Ternyata bisa dua-duanya loh Sobat Pekerja. Untuk cara yang pertama yaitu online. Untuk antrian online dapat diakses di antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id. Isi data diri Anda, pilih kantor cabang yang dituju, pilih hari dan waktu yang diinginkan. Scan semua berkas persyaratan dan di email yang sudah dikirimkan ke email Sobat Pekerja ya. Di hari yang dipilih, Sobat Pekerja akan dihubungi oleh petugas kami melalui video call untuk melakukan verifikasi berkas dan proses klaim jaminan hari tua. 3-5 hari kerja, saldo Sobat Pekerja akan masuk langsung ke rekening saya. Rekening Sobat Pekerja maksudnya. Mudah bukan? Klaim di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk antrian offline, Sobat Pekerja dapat langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan membawa berkas KTP, kartu peserta, kartu keluarga, surat referensi kerja, dan juga buku tabungan atas nama Sobat Pekerja ya. Semua berkas harus asli dan jangan lupa difotokopi ya. Sekian informasi dari Tenda Biru Info. Kembali lagi ke studio ya. Kembali lagi ke Tenda Biru Show. Tempat ngobrol budaya yang bikin seru. Wah, gak kerasa nih kita udah di akhir acara. Tapi tadi ada informasi yang luar biasa ya buat teman-teman Sobat Pekerja ya. Wah, semoga informasi yang kita berikan sangat bermanfaat buat sobat-sobat pekerja yang di luar sana. Dan di akhir acara ini kita mau kasih informasi juga ya. Ingat tentang nilai budaya yang kita udah sampaikan tadi, Iman. Ya, tetap utamakan dan libatkan Tuhan yang Maha Kuasa dalam setiap pekerjaan dan tindakan kita. Itu ya. Makan selamat Pak. Aku sudah Bukan. sponsorship dari mana ini? Bukan. Oke, betul sekali sih. Jadi bekerja itu jangan dijadikan beban, gitu Betul, ya. jangan dijadikan beban. Tapi sebagai nilai ibadah, biar lelah itu menjadi berkah. Wah, luar biasa gitu soal bekerja. Jangan jadikan beban ya. Biar setiap lelah kita menjadi berkah ya. Dan selalu ingat ikhlas dan selalu bersyukur dalam setiap pekerjaan. Di luar sana masih banyak rekan-rekan kita yang mencari pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan, dan teman-teman yang di luar sana yang sampai hari ini masih bekerja, kita syukuri dan kita bekerja dengan ikhlas. Tetap dijalani. Ya, terus tingkatkan keimanan kita agar kita bisa mengerjakan setiap pekerjaan itu dengan baik dan benar, tidak menyalahi aturan, tidak fraud gitu ya. Karena iman jadikan dasar Garis batas. dasar dari segala di budaya organisasi tempat sobat bekerja masing-masing bekerja. Ya, nggak kerasa nih kita akan berjumpa lagi nih minggu depan tetap di hari Kamis pukul 15.30. 15.30. Wah, tetap di channel YouTube Tenda Biru Show. Tempat ngobrol budaya yang bikin seru. Sampai jumpa. Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang Hidup ada. ada